Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Suster. Perkenalkan, nama saya Maria Yurka, perawat yang bertugas pada hari ini. Kalau boleh tahu, nama Ibu siapa? Saya Elvian, Sus. Oh iya, umur Ibu? Umur saya 25 tahun. Oh iya, untuk usia kehamilannya apakah Ibu sudah tahu? Tahu, Sus, sekitar 2 bulanan. Oh iya, ini anak pertama. Iya. Iya, karena saya periksa Ibu tidur dulu ya. Iya, Sus. Kalau boleh tahu, suaminya kemana, Bu? Kok nggak ikut mengantar? Oh, dia kerja, Sus. Oh, kerja. Iya. Jauh ya, Bu, ya, merantau? Iya. Permisi ya, Bu, saya akan memeriksa kepala Ibu. Yang pertama, kita dalam melakukan pemeriksaan kepala. Pemeriksaan kepala yang kita lihat adalah kebersihan dan warna rambut. Kemudian, kita juga akan melakukan inspeksi atau observasi di daerah konjungtiva dan mulut. Itu pada bagian mata. Kemudian, pemeriksaan yang kedua adalah pada hidung. Kita akan melihat di dalam hidung apakah ada sikat atau tidak. Pemeriksaan berikutnya yaitu pada mulut. Kita akan melihat kebersihan pada mulut, apakah ada sikatnya atau tidak. Kemudian kita akan memeriksa pada bagian leher, yaitu kita akan melihat apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau apakah ada pembesaran vena jugularis juga. Berikutnya, setelah pemeriksaan pada leher, kita akan turun kepada pemeriksaan dada. Sini kita akan melakukan auskultasi terlebih dahulu. Kita akan melakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop pada daerah jantung dan paru-paru. Di sini kita akan melihat juga respirasi rate-nya, kemudian irama pada paru. Jika pada jantung, kita akan melihat bunyi jantung dan bunyi tambahan pada jantung. Selain pemeriksaan pada paru dan jantung, jika pemeriksaan pada ibu hamil, kita juga akan memeriksa pada puting susu. Nah, di pada puting susu ini kita akan melihat kebersihan pada puting susu, kemudian massa, kemudian ada kolusum. Jika sudah, kita akan lanjut turun pada abdomen. Pada abdomen ini kita akan melihat TFU dan juga apakah ada massa pada abdomen. Nah, di sini kita akan memakai meteran untuk memeriksanya. Setelah kita mengukur TFU, kita akan lanjut kepada auskultasi. Kita akan melihat dulu denyut jantung janin di atas umbilikus. Setelah melihat denyut jantung, mendengarkan denyut jantung janin, kita akan melihat bising usus pada ibu. Kemudian kita akan melanjutkan ke pemeriksaan abdomen. Di pada pemeriksaan abdomen yang kita inspeksi yaitu apakah ada stria, kemudian linea nigra dan luka bekas operasi. Setelah itu kita juga akan melakukan pemeriksaan miopat. Nah, sebelum pemeriksaan miopat, kita akan melakukan pengukuran tinggi fundus uteri dengan menggunakan meteran. Nah, kita akan memeriksa denyut jantung janin. Sebelumnya tangan kiri kita akan mendengarkan denyut jantung ibu. Kemudian kita akan meletakkan stetoskop di atas umbilikus
Kemudian kita dengarkan selama 1 menit. Jika sudah, kita akan melakukan pemeriksaan leopard. Bu, permisi, kakinya bisa ditekukkan sedikit keduanya. Saya akan mau palpasi dulu ya, Bu. Apakah tadi sudah kencing? Sudah, Sus. Saya akan melakukan pemeriksaan pada leopard 1 ya, Bu. Iya. Tadi kan sudah diukur, nah ukurannya tadi 23. Berarti benar kalau misalnya ukuran jari ibu masih 2 bulan. Nah, setelah itu saya akan melakukan pengukuran leopard 2, yaitu dengan menentukan letak punggung kiri. Kita akan menjadikan 1. Kemudian kita akan melihat bagian-bagian kecil dari bayi. Kemudian kita akan melakukan leopard 3, yaitu menentukan apa yang terjadi pada presentasi janin dengan memegang di bawah simfisis pubis. Apakah kepala bayi sudah masuk kepada PAP atau belum? Untuk usia 2 bulan terdapat tidak ada, belum sampai pada PAP. Kemudian kita akan melakukan leopard 4, yaitu seberapa jauh presentasi masuk janin pada PAP. Jika sudah, kita akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas. Bu, silakan diturunkan. Permisi ya, Bu. Bisakah digerakkan ini? Bisa, Sus. Saya cek odem atau tidak ya, Bu? Iya. Tidak adanya odem ya, Bu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan vagina. Pada pemeriksaan vagina ini, kita akan melakukan pemeriksaan pada vulva. Apakah pada vulva ini terdapat kebiruan atau keunguan, yaitu tanda ibu sedang mengandung. Kemudian pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan vagina. Nah, pada pemeriksaan vagina ini, pada kehamilan awal kita akan melihat apakah ada Chenwick signs atau kebiruan pada lubang vulva. Kemudian yang kedua ada varises pada jalan lahir ibu. Kemudian yang ketiga adalah keputihan. Di sini kita akan menanyakan apakah keputihan itu bening, kemudian ada bau atau tidak, kemudian mengalami gatal atau tidak. Terus kemudian ada pada anus. Nah, pada anus ini kita akan menanyakan kepada ibu apakah ibu mengalami hemoroid atau tidak. Sekian pemeriksaan fisik pada ibu hamil yang dapat saya praktekkan. Selamat pagi.